Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin Latif Cokra, SHI MPD, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 17. Insya Allah pada hari ini akan mempresentasikan esai atau makalah terkait dengan pencegahan korupsi di Kemenak Provinsi Maluku Utara dan Astacita yang digagas oleh Presiden Prabowo. Baik, sahabat-sahabat, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, ini sekedar nama saya Haji Yamin Latif Cokra, SHI MPD, peserta PKA Angkatan 17. Dan insya Allah, ini pertama pendahuluan. Korupsi menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Yang kedua, Kemenak memiliki peran penting dalam pelayanan keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga, upaya pencegahan korupsi di Kemenak Maluku Utara harus selaras dengan Astacita Bapak Presiden Prabowo. Lanjut kaitan dengan Astacita, pertama mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Yang berikut membangun birokrasi yang efisien dan profesional. Yang berikut meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dan yang berikut adalah digitalisasi administrasi pemerintah. Itu yang kedua, kaitannya dengan Astacita. Berikut yang ketiga, strategi pencegahan korupsi. Yang pertama itu penguatan sistem internal dan eksternal, yakni optimalisasi peran Inspektorat Jenderal dan instansi penegak hukum. Kita tahu bahwa instansi penegak hukum itu ada kejaksaan, ada kepolisian, dan mungkin ada instansi-instansi yang berperan di lingkup auditor. Yang berikut penggunaan teknologi digital dalam sistem pelaporan. Yang kedua, ini masih terkait dengan strategi pencegahan korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran. Yang pertama, penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi. Kemudian publikasi laporan keuangan secara berkala. Yang ketiga, terkait dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan aparatur, ada penyederhanaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, kuadran stakeholder jejaring kerja. Ini kuadrannya pengaruh tingginya dan pengaruh rendahnya ada. Kuadran 1 itu pemain utama yang memiliki kepentingan tinggi, pengaruh tinggi, yaitu Kemenak, pusat maupun provinsi, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kemudian inspektorat. Itu yang punya pengaruh tinggi. Yang kuadran 2, subjeknya kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah, yaitu pegawai Kemenak Maluku Utara, LSM, anti korupsi maupun media massa. Kepentingannya tinggi tapi pengaruhnya lemah, rendah.
Yang berikut, kuadran 3 itu konteksnya kepentingannya rendah, pengaruhnya tinggi. Kepentingannya rendah, tapi pengaruhnya sangat luar biasa tinggi. Yakni pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan tokoh masyarakat. Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Dan yang berikut kuadran 4, pendukung, kepentingan rendah, tapi pengaruhnya juga agak rendah, yaitu masyarakat sekitarnya. Nah, yang kelima, peran stakeholder dan strategi jejaring kerja. Nah, ini ada pimpinan pusat dan provinsi terkait dengan berwenang dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan memberikan contoh kepemimpinan yang berintegritas. Kemudian KPK dan aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam penegakan hukum, penyidikan dan penindakan kasus korupsi. Nah, ini strategi ini kuadran 1 ya. Strateginya jalin kerjasama yang erat antara Kemenak, KPK dan aparat penegak hukum. Yang kedua, libatkan dalam pengambilan keputusan strategi terkait dengan pencegahan korupsi. Berikan dukungan penuh terhadap penguatan sistem pengawasan. Itu strategi kuadran 1. Kemudian strategi kuadran 2 ini meliputi ASN Kemenak, LSM dan media. Pegawai Kemenak Maluku Utara berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan korupsi melalui kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan dugaan pelanggaran. Kemudian yang kedua, LSM anti korupsi dan media massa mengawasi kinerja Kemenak, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Strategi kuadran 2 ini meliputi memberikan edukasi dan pelatihan kepada pegawai tentang integritas dan pencegahan korupsi, libatkan media dan LSM dalam pengawasan dan edukasi, kemudian dorong partisipasi aktif dalam pelaporan dan sosialisasi anti korupsi. Ini strategi kuadran 3, ya ini Pemprov, pemerintahan provinsi, dan tokoh masyarakat. Nah, ini pemerintahan provinsi itu berperan sebagai agen perubahan dalam mencegah korupsi melalui kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan dugaan pelanggaran. Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan dalam membangun budaya anti korupsi melalui edukasi dan penguatan nilai-nilai agama. Nah, strategi kuadran 3 ini meliputi bangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. 2, berikan informasi yang transparan mengenai kebijakan pencegahan korupsi. Yang ketiga, jalin kemitraan yang saling menguntungkan untuk memperkuat budaya anti korupsi. Nah, itu strategi kuadran 3. Nah, ini terkait dengan strategi kuadran 4, yaitu masyarakat umum, yakni mengawasi layanan publik dan partisipasi dalam pelaporan dugaan tindakan korupsi. Strategi kuadran 4 ini meliputi sediakan informasi yang meliputi akses oleh masyarakat. Berikut buka saluran pengaduan yang aman dan responsif. Yang berikut tingkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi melalui kampanye dan sosialisasi. Nah, kesimpulan dari paparan atau tugas individu saya ini, yakni pencegahan
korupsi di Kemenak Provinsi Maluku Utara harus berlandaskan sistem pengawasan yang ketat, transparan dalam tata kelola anggaran, serta reformasi birokrasi yang efektif. Hal ini selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo dalam pembangunan pemerintahan yang bersih dan profesional. Jejaring kerja berbasis kuadran stakeholder dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendorong keberhasilan program anti korupsi di Kemenak Provinsi Maluku Utara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan kritikan dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat pendidikan, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 17 ini, dan pada pembimbing mohon dikoreksi dan mohon untuk dibina supaya kita lebih ke depan lebih baik lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.